Salam sergu, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam di dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mengikuti pemberitaan firman lewat video internet atau live streaming YouTube maupun Facebook dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Puji Tuhan, marilah kita bersama-sama memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Silakan. Rut dan Naomi. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Ya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya. Berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu terus bersama-sama dengan kedua menantunya. Ya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Terima kasih. Perhatikan, kita akan memperhatikan kalimat pada kedua ayat ini, ayat 6 dan 7. Ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu. Ya. Kalimat yang kita perhatikan pada kedua ayat ini adalah ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu. Kesimpulannya, setelah mendengar, selanjutnya Naomi bertindak untuk mendapatkan perhatian Tuhan seperti Tuhan telah memperhatikan umatnya Israel. Amin, saudaraku. Jadi kalimat yang harus kita perhatikan dari kedua ayat ini, saya ulangi. Ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu. Kesimpulan dari ayat ini, setelah mendengar, selanjutnya Naomi bertindak untuk mendapatkan perhatian Tuhan seperti Tuhan telah memperhatikan umatnya Israel. Berbanding terbalik dengan Elimelek yang tadinya tinggal di Bethlehem atau yang disebut rumah roti, namun ia tidak memanfaatkan kesempatan untuk tetap terpelihara sebagai tanda perhatian Tuhan. Berbanding terbalik dengan Elimelek yang tadinya tinggal di Bethlehem yang disebut rumah roti, namun ia tidak memanfaatkan kesempatan untuk tetap terpelihara sebagai tanda perhatian Tuhan. Seperti yang dialami oleh anak sulung. Seperti yang dialami oleh anak sulung. Injil Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Ya. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ya. Jawab hamba itu, Ya. adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Terus? Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, tambun itu untuk dia. Terus? Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Puji Tuhan. Anak sulung di sini kita perhatikan, anak sulung itu tinggal bersama dengan ayahnya, namun ia tidak menikmati apa yang dimiliki oleh ayahnya.
Ya. Anak sulung itu tinggal bersama dengan ayahnya, namun ia tidak menikmati apa yang dimiliki oleh ayahnya. Pendeknya, anak sulung tidak memiliki belas kasihan dan tidak mengerti tentang kasih karunia. Itu dapat dilihat dalam amarah. Ia berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memperoskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Haleluya. Bertahun-tahun melayani Tuhan, tetapi tidak memiliki belas kasih, tidak memiliki kasih Bapa. Amin, saudaraku. Tanda tidak memiliki belas kasih atau kasih Bapa, suka melihat dan mengungkit-ungkit kesalahan orang pada masa lalu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tanda tidak memiliki belas kasih atau kasih Bapa, suka melihat dan mengungkit-ungkit kesalahan orang di masa lalu, kesalahan orang masa lalu, kesalahan masa lalu. Haleluya. Masa lalu anak yang bungsu ialah memboroskan harta bapaknya dengan pelacur-pelacur. Perlu untuk diketahui, saudaraku, kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini karena kita telah melewati hari-hari yang lampau. Artinya setiap orang tidak terlepas dari masa lalu. Amin, saudaraku. Yesus pernah berkata, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Markus 10 ayat 18. Kemudian Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Roma, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur 14, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Mazmur 3, Roma 3 ayat 10. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghakimi orang lain. Anak manusia saja tidak menghakimi. Begitu sempurna dan mulianya, tapi dia tidak menghakimi orang yang bersalah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada seorang pun manusia di atas muka bumi ini yang tidak punya masa lalu. Kalau orang itu sadar, maka ia tidak akan pernah menghakimi sesamanya. Tidak akan pernah mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, dosa masa lalu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yohanes 19 ayat 30. Injil Yohanes 19 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Terus lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Sesudah minum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai artinya jangan mengulangi kesalahan yang sama dan jangan mengungkit-ungkit dosa masa lalu orang lain. Itu arti sudah selesai. Sebab Yesus telah minum anggur asam, yaitu keonaran dan kelaliman. Itulah yang disebut dosa kejahatan. Yesus telah minum anggur asam, yaitu keonaran dan kelaliman. Itulah yang disebut dosa kejahatan. Amin, saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 23 mengatakan amin itu jangan diburu-buru. Ibadah harus tertib. Amin, saudaraku. Berkata-kata harus sopan. Kita ini berada di tahta Allah. Tidak usah diburu-buru. Pemberitaan firman jangan diatur-atur. Ya, amin, saudaraku. Kita yang harus duduk dengan firman. Perhatikan cara kamu mendengar. Puji Tuhan. Katakanlah, kerjakanlah itu semua dengan ketulusan, supaya kita benar. Puji Tuhan. Kasih terpancar setelah terjadi keubahan, sampai segambar serupa, nanti terpancarlah kasih. Kalau mengatur-atur pelayanan dengan sikap daging, itu tidak benar. Ya, amin, saudaraku. Hal ini saya katakan karena sudah berkali-kali
Jadi tidak boleh dibiarkan untuk selamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, Iya. ia tidak membalas dengan mencaci maki. Terus? Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, Iya. tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Iya. Ia Terima kasih. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh anak. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Kemudian, ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid dan kepada orang banyak, saudaraku, itu Dia lakukan. Juga Rasul Paulus, dia berkata bahwa tidak ada seorang yang benar, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Puji Tuhan, sehingga perkataan dan perbuatannya sama. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Kemudian ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan segala persoalan itu kepada Bapa. Sebab Dia saja yang layak untuk menghakimi dosa manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali memperhatikan anak sulung di dalam Injil Lukas pasal 15. Injil Lukas 15 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Tetapi ia menjawab ayatnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Terus, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Terus, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun tambun itu untuk dia. Ketika ia membeberkan, di sini kita melihat ketika anak sulung itu membeberkan semua kesalahan anak yang bungsu secara detail, ia juga mengambil kesempatan untuk membeberkan semua kebenarannya kepada bapaknya. Kesimpulannya, orang yang suka menghakimi, orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, adalah orang yang merasa lebih baik, lebih benar, dan lebih suci daripada orang lain. Puji Tuhan, luar biasa ya anak sulung ini. Dia begitu hebatnya membeberkan semua kesalahan daripada anak yang bungsu, dan dia membeberkannya dengan begitu detail. Namun, saudaraku, dia juga mengambil kesempatan untuk membeberkan semua kebenarannya. Kesimpulannya, orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu, melihat kesalahan orang lain, adalah orang yang merasa lebih baik, lebih benar, dan lebih suci dari orang lain. Jadi sudah bertentangan dengan firman Allah. Yesus sendiri tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama, sesuai dengan yang tertulis dalam Mazmur pasal 14. Tetapi di sini ketika dia membeberkan kesalahan adiknya yang bungsu itu dengan detail, tapi anehnya dia juga mengambil kesempatan untuk membeberkan kebenarannya. Jadi orang yang suka ungkit-ungkit kesalahan orang lain, melihat-lihat kesalahan orang lain, dan membeberkannya begitu detail, adalah orang yang merasa lebih baik, lebih benar, dan lebih suci. Puji Tuhan. Saya mau tanya, di antara kita ada tidak di antara kita yang tidak punya masa lalu? Semua punya masa lalu, dan masa lalu itu begitu kelam. Kalau memang semua punya masa lalu, kenapa harus menghakimi dan ungkit-ungkit kesalahan orang lain? Dan liciknya lagi anak sulung ini, dan dia mengambil kesempatan untuk membeberkan kebenarannya. Luar biasa.
Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Ya. Perkataan anak sulung kepada ayahnya. Kita kembali memperhatikan perkataan anak sulung itu kepada ayahnya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Sebetulnya dengan pengakuan ini saja menunjukkan bahwa anak sulung itu sudah berdosa. Dengan mengatakan ini saja, dengan mengatakan hal ini saja kepada ayahnya, dia sudah berdosa di dalam oleh karena dustanya. Amin, saudaraku. Sudah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dia sudah jatuh dalam dosa, yaitu dosa dusta. Kehidupan kami dan sampai nanti segambar serupa sama mulia memancarkan kasih, dan kiranya firman itu menggerakkan kami di jalur perubahan supaya kami tetap juga berkobar-kobar untuk melayani Kau apapun yang terjadi sampai Tuhan datang pada kali kedua. Syaratnya kerajinan tidak menjadi kendor, tidak lalai dalam mempergunakan karunia Roh Kudus dan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan jika kiranya firman itu dimateraikan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kami supaya menjadi surat Kristus pujian yang dapat dibaca dikenal oleh setiap orang, baik bahasa yang keluar dari mulut, baik bahasa tubuh, perkataan dan perbuatan, menjadi kesaksian untuk menghentikan dosa orang lain. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Dan ketika firman itu mendarah daging, dan itu juga tanda bahwa kami menikmati pelayanan roh, bukan pelayanan tubuh, bukan ibadah yang dijalankan secara lahiriah. Dan kami bersyukur, kami percaya Tuhan berkuasa dalam setiap kehidupan kami, supaya semua perkara itu nyata dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu kami merendahkan diri di kaki salib Tuhan, dan terus dengan firman membuka hati buat firman-Mu Tuhan selebar-lebarnya seperti Maria, sampai nanti akhirnya firman itu berkuasa di hati kami, bertumbuh berakar, menghasilkan buah 160, 30 kali lipat daunnya hijau, menjadi obat bagi bangsa-bangsa, teramat lebih orang-orang yang putus pengharapan. Selanjutnya Tuhan hadir di tengah ibadah ini sebagai membesar, melayani, berdoa, memperdamaikan dosa kami. Topang ibadah ini dari awal sampai berakhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Urapi hamba-Mu yang membaca firman, yang duduk diam mendengar firman, yang semua yang bertugas, alat-alat elektronik Tuhan urapi semuanya seperti yang diterangkan di dalam tabernakel. Firman-Mu menjawab segala sesuatu, memberikan segala sesuatu, menyembuhkan yang sakit, melepaskan kami dari segala belenggu dosa, dan bahkan Tuhan berkat berkelimpahan menjadi kehidupan kami. Kami pulang tidak sabar ketika datang. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami sambut firman penggembalaan kepada pendalaman Alkitab dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam sergu. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk melangsungkan ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang senantiasa mengikuti pemberitaan firman lewat video internet atau live streaming, YouTube maupun Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita bersama-sama. Puji Tuhan, marilah kita bersama-sama memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pendalaman Alkitab dari Rut 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Silakan. Rut dan Naomi. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Ya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya. Itu terus bersama-sama dengan kedua menantunya. Ya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Terima kasih. Perhatikan, kita akan memperhatikan kalimat pada kedua ayat ini, ayat 6 dan 7. Ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu. Ya. Kalimat yang kita perhatikan pada kedua ayat ini adalah ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya,
Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu. Kesimpulannya, setelah mendengar, selanjutnya Naomi bertindak untuk mendapatkan perhatian Tuhan, seperti Tuhan telah memperhatikan umatnya Israel. Amin, saudaraku. Jadi kalimat yang harus kita perhatikan dari kedua ayat ini, saya ulangi. Ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu. Kesimpulan dari ayat ini, setelah mendengar, selanjutnya Naomi bertindak untuk mendapatkan perhatian Tuhan, seperti Tuhan telah memperhatikan umatnya Israel. Berbanding terbalik dengan Elimelek yang tadinya tinggal di Betlehem atau yang disebut rumah roti, namun ia tidak memanfaatkan kesempatan untuk tetap terpelihara sebagai tanda perhatian Tuhan. Berbanding terbalik dengan Elimelek yang tadinya tinggal di Betlehem yang disebut rumah roti, namun ia tidak memanfaatkan kesempatan untuk tetap terpelihara sebagai tanda perhatian Tuhan, seperti yang dialami oleh anak sulung. Seperti yang dialami oleh anak sulung. Injil Lukas 15 ayat 25 sampai 32. Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Silakan. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, Ya. dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Ya. Jawab hamba itu, Ya. adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Ya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Terus? Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, Tambun itu untuk dia. Terus? Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Puji Tuhan. Anak sulung di sini kita perhatikan, anak sulung itu tinggal bersama dengan ayahnya, namun ia tidak menikmati apa yang dimiliki oleh ayahnya. Ya. Anak sulung itu tinggal bersama dengan ayahnya, namun ia tidak menikmati apa yang dimiliki oleh ayahnya. Pendeknya, anak sulung tidak memiliki belas kasihan dan tidak mengerti tentang kasih karunia. Itu dapat dilihat dalam amarah. Dalam amarah ia berkata, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepada aku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Haleluya. Bertahun-tahun melayani Tuhan, tetapi tidak memiliki belas kasih, tidak memiliki kasih Bapa. Amin, saudaraku. Tanda tidak memiliki belas kasih atau kasih Bapa, suka melihat dan mengungkit-ungkit kesalahan orang pada masa lalu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tanda tidak memiliki belas kasih atau kasih Bapa, suka melihat dan mengungkit-ungkit kesalahan orang di masa lalu. Haleluya. Masa lalu anak yang bungsu ialah memboroskan harta bapaknya dengan pelacur-pelacur. Perlu untuk diketahui, saudaraku, kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini karena kita telah melewati hari-hari yang lampau. Artinya setiap orang tidak terlepas dari masa lalu. Amin, saudaraku.
Yesus pernah berkata, tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Markus 10 ayat 18. Kemudian Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat di Roma, sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab Mazmur 14, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Mazmur 3, Roma 3 ayat 10. Oleh sebab itu, tidak ada seorang pun yang berhak untuk menghakimi orang lain. Anak manusia saja tidak menghakimi. Begitu sempurna dan mulianya, tapi dia tidak menghakimi orang yang bersalah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tidak ada seorang pun manusia di atas muka bumi ini yang tidak punya masa lalu. Kalau orang itu sadar, maka ia tidak akan pernah menghakimi sesamanya. Tidak akan pernah mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, dosa masa lalu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yohanes 19 ayat 30. Injil Yohanes 19 ayat 30. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai. Terus lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Puji Tuhan. Sesudah minum anggur asam, berkatalah ia, sudah selesai. Sudah selesai artinya jangan mengulangi kesalahan yang sama dan jangan mengungkit-ungkit dosa masa lalu orang lain. Itu arti sudah selesai. Sebab Yesus telah minum anggur asam, yaitu keonaran dan kelaliman. Itulah yang disebut dosa kejahatan. Yesus telah minum anggur asam, yaitu keonaran dan kelaliman. Itulah yang disebut dosa kejahatan. Amin, saudaraku. 1 Petrus 2 ayat 23 mengatakan amin itu jangan diburu-buru. Ibadah harus tertib. Amin, saudaraku. Berkata-kata harus sopan. Kita ini berada di tahta Allah. Tidak usah diburu-buru. Pemberitaan firman jangan diatur-atur. Ya, amin, saudaraku. Kita yang harus duduk dengan firman. Perhatikan cara kamu mendengar. Jangan atur saya dalam memberitakan firman. Dari gerak-gerik, dari bahasa yang diburu-buru, jangan. Ya, amin, saudaraku. Puji Tuhan. Katakanlah, kerjakanlah itu semua dengan ketulusan, supaya kita benar. Puji Tuhan. Kasih terpancar setelah terjadi keubahan, sampai segambar serupa, nanti terpancarlah kasih. Kalau mengatur-atur pelayanan dengan sikap daging, itu tidak benar. Ya, amin, saudaraku. Hal ini saya katakan karena sudah berkali-kali. Jadi tidak boleh dibiarkan untuk selamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Terus ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Terima kasih. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh anak. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Kemudian ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid dan kepada orang banyak, saudaraku, itu Dia lakukan. Juga Rasul Paulus, dia berkata bahwa tidak ada seorang yang benar, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Puji Tuhan. Sehingga perkataan dan perbuatannya sama. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Kemudian ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan segala persoalan itu kepada Bapa. Sebab Dia saja yang layak untuk menghakimi dosa manusia. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kita kembali memperhatikan anak sulung di dalam Injil Lukas pasal 15.
Injil Lukas 15 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Tetapi ia menjawab ayatnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Terus, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Terus, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Ketika ia membeberkan, di sini kita melihat ketika anak sulung itu membeberkan semua kesalahan anak yang bungsu secara detail, ia juga mengambil kesempatan untuk membeberkan semua kebenarannya kepada bapaknya. Kesimpulannya, orang yang suka menghakimi, orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu, mengungkit-ungkit kesalahan orang lain adalah orang yang merasa lebih baik, lebih benar, dan lebih suci daripada orang lain. Puji Tuhan, luar biasa ya anak sulung ini. Dia begitu hebatnya membeberkan semua kesalahan daripada anak yang bungsu, dan dia membeberkannya dengan begitu detail. Namun, saudaraku, dia juga mengambil kesempatan untuk membeberkan semua kebenarannya. Kesimpulannya, orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu, melihat kesalahan orang lain, adalah orang yang merasa lebih baik, lebih benar, dan lebih suci dari orang lain. Jadi sudah bertentangan dengan firman Allah. Yesus sendiri tidak ada yang baik, seorang pun tidak. Rasul Paulus juga mengatakan hal yang sama, sesuai dengan yang tertulis dalam Mazmur pasal 14. Tetapi di sini ketika dia membeberkan kesalahan adiknya yang bungsu itu dengan detail, tapi anehnya dia juga mengambil kesempatan untuk membeberkan kebenarannya. Jadi orang yang suka ungkit-ungkit kesalahan orang lain, melihat-lihat kesalahan orang lain, dan membeberkannya begitu detail, adalah orang yang merasa lebih baik, lebih benar, dan lebih suci. Puji Tuhan. Saya mau tanya, di antara kita ada tidak di antara kita yang tidak punya masa lalu? Semua punya masa lalu, dan masa lalu itu begitu kelam. Kalau memang semua punya masa lalu, kenapa harus menghakimi dan ungkit-ungkit kesalahan orang lain? Dan liciknya lagi anak sulung ini, dan dia mengambil kesempatan untuk membeberkan kebenarannya. Luar biasa. Dapat dipahami, saudara? Puji Tuhan. Ya. Perkataan anak sulung kepada ayahnya. Kita kembali memperhatikan perkataan anak sulung itu kepada ayahnya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Sebetulnya dengan pengakuan ini saja menunjukkan bahwa anak sulung itu sudah berdosa. Dengan mengatakan ini saja, dengan mengatakan hal ini saja kepada ayahnya, dia sudah berdosa di dalam oleh karena dustanya. Amin, saudaraku. Sudah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa dia sudah jatuh dalam dosa, yaitu dosa dusta. Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Dan 15, perhatikan. Jikalau kamu Yohanes 15 ayat 10 terlebih dahulu. Terus, jikalau kamu menuruti perintahku. Yohanes 15 ya, sebentar. Yohanes 15 ayat 10, baca. Perintah supaya saling mengasihi. Ya. Jikalau kamu menuruti perintahku. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasih. Kamu akan tinggal dalam kasihku. Terus
seperti aku menuruti perintah Bapakku Iya. dan tinggal di dalam kasih-Nya. Setiap orang menuruti perintah Allah Bapa, ia tinggal di dalam kasih Allah. Seperti anak manusia menuruti perintah Bapaknya, ia tinggal di dalam kasih Allah Bapa. Kasih itu, kegunaan kasih menutupi banyak kesalahan, mengampuni orang yang bersalah. Kemudian kegunaan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kalau betul-betul ia tidak pernah melanggar perintah Bapaknya, maka ia pasti mengasihi anak yang bungsu. Tetapi kenyataannya dia pandai membiarkan kesalahan daripada anak yang bungsu, kemudian mengambil kesempatan untuk membeberkan kebenarannya. Berarti dia pendusta. Ketika dia mengakui, ketika dia mengatakan, bertahun-tahun aku melayani Bapa dan aku tidak pernah melanggar perintah Bapa, dengan mengatakan itu dia sudah pendusta. Baru saja dia menunjuk kesalahan orang lain. Kemudian dia menyatakan bahwa dia selalu tidak pernah melanggar perintah Bapaknya. Baru saja dia menyalahkan anak yang bungsu. Selanjutnya dia menyatakan kebenarannya. Tapi dengan tidak sadar dia sudah berdusta. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 12. Inilah perintahku. Inilah firman Allah. Terus? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Iya. Seperti aku telah mengasihi kamu. Iya. Inilah perintah Allah. Yaitu supaya saling mengasihi. Seperti Yesus Kristus anak Allah telah mengasihi kita. Itu firman Allah. Itu perintah yang harus kita lakukan. Yaitu saling mengasihi. Seperti anak. Seperti Yesus Kristus anak tunggal Bapa mengasihi saya dan saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Berarti dengan mengatakan aku tidak pernah melanggar perintah Bapa, berarti dia sudah berdusta. Karena setiap orang yang melakukan perintah Allah dia mengasihi. Seperti Yesus anak Allah mengasihi saya dan saudara. Dia telah melakukan perintah Allah, melakukan kehendak Allah Bapa. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Yohanes 4 ayat 20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Baca. Demikianlah firman Tuhan. Iya. Jikalau seorang berkata, perhatikan ya. Aku mengasihi Allah. Aku mengasihi Allah. Terus? Dan ia membenci saudaranya. Tetapi membenci saudaranya. Terus? Maka ia adalah pendusta. Iya, dia pendusta. Barang siapa mengklaim bahwa dia mengasihi Allah, tetapi di sisi lain dia membenci sesamanya, dia adalah pendusta. Amin saudaraku. Kemudian barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, perlu untuk diketahui, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, ia tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya itu. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, kebenaran itu ukurannya firman Allah, bukan pemikiran manusia, bukan hati manusia. Saya kira kita harus menerima kebenaran ini dengan segala kerelaan hati. Jangan malah panas hati setelah tiba di rumah. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Ya. Barang siapa mengasihi Allah. Barang siapa mengasihi Allah, terus ia harus juga mengasihi saudaranya. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi sesamanya.
Puji Tuhan. Haleluya. Kira-kira dapat dipahami. Akibat tidak memiliki kasih Bapa. Ya, akibat tidak memiliki kasih Bapa. Tadi anak yang sulung tinggal bersama dengan ayahnya, tetapi tidak menikmati apa yang dimiliki oleh ayahnya. Tidak menikmati kasih. Amin. Sekarang akibat tidak memiliki kasih Bapa. Injil Lukas 15 ayat 28. Hati-hati yang sudah melayani disebut anak sulung. Kita tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya di tengah ibadah dan pelayanan ini, tapi tidak menikmati apa yang dimiliki oleh Bapa. Sangat disayangkan. Puji Tuhan. Injil Lukas 15 ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ya. Marahlah anak sulung itu, dan dia tidak mau masuk. Tidak mau masuk berarti ada di luar. Tidak mau masuk berarti ia tidak mau masuk, berarti ia ada di luar, tidak ada di dalam. Amin, saudara. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Terima kasih. Padahal kalau kita perhatikan di sini, anak yang sulung itu berada di ladang. Ada di ladang. Berada di ladang itu menuju kepada orang-orang yang bekerja melayani Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ya. Tetapi sayang, ia tidak masuk. Ia berada di luar. Anak sulung itu berada di ladang. Berada di ladang berarti itu menuju kepada orang-orang yang bekerja, orang-orang yang melayani Tuhan. Itulah hamba-hamba Tuhan. Sudah ada di dalam, tetapi akhirnya di luar. Sudah ada di ladang melayani Tuhan, tetapi akhirnya dia berada di luar. Paham, saudaraku? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo, perhatikanlah sungguh-sungguh firman ini. Jangan sibuk perhatikan yang lain-lain. Jangan. Puji Tuhan. Hanya dapat dipahami dengan baik. Beberapa contoh yang tadinya ada di dalam kurung di ladang, namun akhirnya ia tidak masuk atau berada di luar. Beberapa contoh yang tadinya ada di ladang, di dalam, namun akhirnya ia tidak masuk atau berada di luar. Yang pertama, nabi-nabi palsu. Yang pertama, nabi-nabi palsu. Puji Tuhan. Ya. Sikap memperhatikan firman, duduk dengan baik, jangan ada kaitannya dengan kenajisan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tidak bisa bercampur yang baik dengan yang tidak bisa bercampur terang dengan kegelapan. Kalau ikut Tuhan, sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kalau dengar firman, sungguh-sungguh dengar firman. Kalau mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau mencatat, sungguh-sungguh fokus mencatat. Jangan ada kaitannya dengan kenajisan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Posisi yang baik. Ambil posisi yang terbaik seperti Maria yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Saya perhatikan cara kamu mendengar. Ambil bagian yang terbaik yang tidak pernah diambil daripadanya. Puji Tuhan. Menyerah saja kepada firman.
Ya, amin saudaraku, supaya semua baik. Ada damai, ada ketenangan. Dulu waktu saya sebelum mengalah kepada firman, hidup saya tidak ada damai. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Matius 7. Injil Matius 7. Ayat 22 sampai dengan ayat 21 sampai dengan 22. Hal pengajaran yang sesat. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Oh, ayat 23 saja. Matius 7 ayat 22 saja. Pada hari terakhir, Ya. banyak orang akan berseru kepadaku. Ya. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, Ya. dan mengusir setan demi namamu, Ya. dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ya. Perhatikan nabi-nabi palsu. Mereka berada di ladang Tuhan, bekerja dan melayani Tuhan, yaitu bernubuat, mengusir setan, dan mengadakan banyak mujizat. Semuanya mereka lakukan itu, semuanya mereka kerjakan itu demi nama Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan berarti ada di dalam. Amin saudaraku, ada di dalam. Sekarang ayat 23. Pada waktu itulah aku akan terus terang kepada mereka, Ya. dan berkata, Ya. aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Iya. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti yang tadinya ada di dalam, akhirnya ada di luar. Berarti tidak masuk, ada di luar. Tadinya ada tinggal di dalam. Tetapi dari pernyataan Tuhan ini kepada mereka menunjukkan mereka yang tadinya di dalam berada di luar. Amin saudaraku, puji Tuhan, ada di luar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Iya. Tuhan, 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 terus akan masuk ke dalam kerajaan surga, akan masuk dan berada di dalamnya. Terus, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. puji Tuhan. Bukan setiap orang berseru kepadanya, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, berada di dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Allah Bapa, atau tinggal di dalam kasih-Nya. Amin saudaraku, puji Tuhan. Tinggal bersama dengan Allah dan menikmati kasih-Nya. Itu yang layak masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan karena bekerja banyak, bukan karena selalu menyebut nama Tuhan, 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 atau bekerja banyak. Coba kita lihat di sini, bekerjanya begitu banyak. Berbuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, kemudian mengadakan banyak mujizat, dan semuanya mereka lakukan bukan karena bekerja banyak. Tetapi yang tinggal bersama dengan Allah dan menikmati kasih-Nya, itu yang masuk ke dalam kerajaan surga. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Haleluya. Yang kedua, lima gadis yang bodoh. Injil Matius 25 ayat 11 sampai 12. Injil Matius 25 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Baca. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Iya. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Ulangi. Ya, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, 5 gadis yang bodoh, dan berkata tuh, Tuhan, 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 Tuhan,
bukakanlah kami pintu. Iya, terus? Tetapi ia menjawab. Ia menjawab terus. Aku berkata kepadamu, Iya. sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Iya. Puji Tuhan. Tuhan menutup pintu bagi gadis-gadis yang bodoh. Kemudian Tuhan berkata, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sama seperti perkataan Allah kepada nabi-nabi palsu. Aku tidak mengenal kamu, hai sekalian pembuat kejahatan. Berarti dengan pernyataan ini, yang tadinya tinggal bersama dengan Allah Bapa, namun akhirnya berada di luar. Tidak menikmati apa yang dimiliki oleh Allah Bapa. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik, ya. Amin, saudaraku. Nah, sekarang lebih kita lihat, kita selidiki dulu 5 gadis yang bodoh dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh. Terus? Dan 5 bijaksana. Terus? Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan 10 gadis yang mengambil pelitanya. Di sini kita perhatikan ada 10 gadis mengambil pelitanya. Tujuan mereka mengambil pelitanya adalah pergi menyongsong mempelai laki-laki surga. Jadi sasaran akhir dari ibadah dan pelayanan kita di atas muka bumi ini tidak lain tidak bukan adalah pesta nikah anak domba. Yang menjadi mempelai laki-laki, dialah anak yang menjadi mempelai laki-laki surga itu adalah anak domba. Dialah Yesus Kristus, anak domba Allah. Yang menjadi mempelai wanita Tuhan, dialah yang memakai pakaian putih. Mereka itu berada dalam pesta nikah anak domba. Jadi betul-betul sasaran akhir dari ibadah dan pelayanan di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Kita ini sekarang ini sedang menyongsong mempelai laki-laki surga, kedatangan daripada mempelai laki-laki surga. Sebagai dia tampil dalam kemuliaannya sebagai raja dan mempelai laki-laki. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi bukan sasaran ibadah, bukan tanda-tanda heran, bukan mukjizat-mukjizat, bukan mengusir setan. Itu hanya bagian dari pelayanan, bukan akhir dari pelayanan. Akhir dari pelayanan kita di atas muka bumi ini adalah pesta nikah anak domba. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Namun perhatikan, berarti awalnya sudah ada di dalam atau ada di ladang Tuhan, bekerja melayani Tuhan. Namun sayangnya 5 gadis yang bodoh itu tidak masuk, berada di luar. Amin, saudaraku. Kalau membawa pelita dengan tujuan untuk menyongsong mempelai laki-laki, berarti sudah ada di dalam, sudah melayani Tuhan, sudah ada di ladang, sudah ada di dalam. Tujuan kita beribadah melayani kan untuk menyongsong mempelai laki-laki, berarti sudah ada di dalam, ada di ladang Tuhan. Namun pada akhirnya ada di luar. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh mempelai laki-laki, aku tidak mengenal kamu. Puji Tuhan. Perhatikan ya, kita lihat dulu 5 gadis bodoh. Di sini kita perhatikan 10 gadis itu. Di antaranya 5 gadis bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. 5 gadis bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Puji Tuhan. Ini kan suatu kebodohan. Ada pelita tetapi tidak membawa minyak, persediaan minyak dalam buli-bulinya. Ini kan perbuatan bodoh di tengah ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Jangan sampai ada perbuatan bodoh di tengah ibadah dan pelayanan ini, ya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Amin, tapi diulang-ulang. Kadang-kadang jujur saja, saya sebagai hamba Tuhan, gembala sidang, kadang bisa timbul rasa jengkel.
walaupun saya pendam. Seringkali kita mengatakan Tuhan, Tuhan, lalu firman disampaikan, amin. Tapi perbuatan bodoh terulang kembali. Nah, itulah 5 gadis yang bodoh. Kan kalau beribadah, berada di tengah ibadah dan pelayanan tapi berbuat bodoh, kan itu ibadah seenaknya. Ibadah seenaknya. Tidak ada tanggung jawab di situ. Iya toh, kalau dia ada tanggung jawab untuk menjaga diri, untuk hidup dalam kesucian, pasti dia menjaga diri dalam kesucian. Kalau dia terbeban dengan ibadah dan pelayanan, dia harus berkorban. Kalau ibadah bodoh, ibadah melayani seperti 5 gadis yang bodoh, ibadah seenaknya. Tidak ada tanggung jawab. Tidak peduli apakah itu dia hidup benar, apakah dia hidup benar atau tidak, hidup suci atau tidak, dia tidak peduli. Itu kan perbuatan bodoh. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Lawan kejahatan kenajisan pikiran. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Jangan ada perbuatan bodoh. Juga. Hatimu juga. Kalau masih terlihat perbuatan bodoh, ibadah seenaknya. Tidak ada tanggung jawab untuk hidup suci, tidak ada tanggung jawab untuk hidup benar, tidak ada tanggung jawab untuk hidup baik, berkenan. Seenaknya, itu kan perbuatan bodoh. Kalau dia ada tanggung jawab, dia pasti menjaga dirinya dengan segala kewaspadaan. Dengan kata lain, sangkal diri pikul salibnya. Nah, sekarang kita bandingkan 5 gadis bijaksana membawa pelitanya plus minyak dalam buli-buli. Membawa pelita plus minyak dalam buli-buli mereka. Puji Tuhan. Saudaraku, ini ibadah disertai dengan tanggung jawab. Kalau ibadah dan pelayanan ini disertai dengan tanggung jawab, memang berat, tidak enak, repot untuk daging, sakit untuk daging, hati, pikiran, perasaan juga terusik. Kalau membawa pelita plus minyak dalam buli-buli, repot. Daging, sakit bagi daging, tidak enak, repot. Beda dengan 5 gadis yang bodoh, hanya membawa pelita, tidak direpotkan dengan minyak dalam buli-buli. Seenaknya saja beribadah, tidak ada tanggung jawab. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Kalau bawa pelita dengan minyak dalam buli-buli itu repot, tidak enak, bahkan sakit bagi daging. Puji Tuhan, tidak enak. Ibadah disertai tanggung jawab tidak enak. Ibadah disertai dengan pengorbanan tidak enak. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tapi itu harus terjadi supaya pelita tetap menyala. Apabila Yesus kelak dia datang dalam kemuliaannya sebagai Raja dan mempelai pria surga. Puji Tuhan. Biarlah pelitamu, pelitaku, pelita kita semua tetap menyala sampai dia datang di dalam kemuliaannya sebagai Raja dan mempelai pria surga. Kita ikuti cara 5 gadis yang bijaksana, membawa pelita plus minyak dalam buli-buli, walaupun merepotkan. Puji Tuhan.
Kejadian 27 ayat 20. Keluaran 27 maksud saya. Keluaran 27 ayat yang ke-20 baca. Mengenai minyak untuk lampu, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel, Ya. supaya mereka membawa kepada aku minyak zaitun, Minyak zaitun tubuh terus yang murni untuk lampu, untuk lampu supaya pelita tetap menyala. Terus supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. iya. Jadi supaya pelita tetap menyala, maka diharuskan untuk membawa minyak zaitun tumbuh. Yesus Kristus telah mengalami penumbukan itu di atas kayu salib untuk menghasilkan minyak. Sebelum pohon zaitun itu ditumbuh, sebelum zaitun itu ditumbuh, terlalu terlihat gagah, dagingnya itu terlihat gagah. Tapi setelah mengalami penumbukan, remuk redam, tapi pada saat itu menghasilkan minyak, ya, minyak zaitun yang murni. Selama orang itu masih gagah, dengan dagingnya, tidak, dengan kata lain tidak mengalami penumbukan, tidak akan pernah menghasilkan minyak urapan. Yesus mengalami penumbukan di atas kayu salib. Pada saat itulah menghasilkan minyak zaitun tumbuh yang murni. Sehingga dengan demikian pelita tetap menyala. Minyak urapan tidak pernah dihasilkan dengan minyak yang digunakan oleh ibu-ibu memasak di dapur. Minyak urapan itu dihasilkan lewat sengsara salib. Itulah perbedaan antara Daud dengan Saul. Samuel mengurapi Saul dengan minyak dari buli-buli tanah liat. Sedangkan untuk Daud, Samuel mengurapi Daud dengan minyak yang berisi di dalam tabung tanduk. Berarti untuk menjadi tabung minyak, anak domba itu terlebih dahulu disembelih. Dan tadi saya sudah sampaikan, Yesus telah mengalami penumpukan di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Tidak ada urapan tanpa salib. Jadi kalau kita mungkin di hari-hari terakhir ini kita melihat urapan dengan cara-cara lain, itu ibadah murahan, ibadah instan. Kita tidak perlu mengikuti cara yang seperti itu. Ya, amin, saudaraku. Ibadah ini harus disertai dengan tanggung jawab. Tidak enak bagi daging, sakit dan merepotkan. Membawa pelita dengan minyak buli-buli itu merepotkan. Tapi itu yang dikerjakan 5 gadis yang bijaksana. Beda dengan 5 gadis yang bodoh. Cukup membawa pelita lenggang-lenggok tanpa membawa minyak dalam persediaan dalam buli-buli. Kiranya dapat dipahami. Saya tahu setiap orang yang mau hidup beribadah banyak menanggung penderitaan, banyak menanggung sengsara karena sengsara salib, aniaya karena firman. Tapi tujuannya supaya pelita tetap menyala. Salib adalah sentralnya ibadah dan pelayanan ini. Tidak ada urapan tanpa salib. Tidak ada urapan tanpa pengorbanan. Pelita harus disertai dengan membawa minyak dalam buli-buli supaya pelita tetap menyala. Ayat 21. Keluaran 27 ayat 21.
di dalam kemah pertemuan, Ya. di depan tabir yang menutupi tabut hukum, Ya. haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel turun-temurun. Haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Dari petang, sore petang sampai pagi. Itu harus diatur. Mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Berarti saudaraku tetap berada di dalam terang, walaupun dunia ini di dalam kegelapan. Amin saudaraku. Petang, sore petang sampai pagi. Berarti pelita tetap menyala, tidak dikuasai kegelapan. Itu petang sampai pagi. Jadi sampai terbit fajar. Berarti tetap di dalam terang. Sekalipun dunia ini berada di dalam kegelapan. Karena dosa sudah semakin memuncak. Puji Tuhan, dunia ini memang sudah semakin gelap. Karena dosa sudah semakin memuncak. Tetapi dalam kesempatan ibadah doa penyembahan saya telah diterangkan di sana. Orang yang hidup di dalam urapan Roh Kudus, hidup di dalam pimpinan Roh Tuhan, dikuasai oleh Roh Tuhan sepenuhnya, memiliki kesaksian yang dahsyat, seperti guru mengguntur dan kilat sabu menyabu. Itu kesaksian yang dahsyat, sehingga sekalipun air bah itu melanda bumi selama 150 hari pada zaman Nuh, pohon zaitun tetap tegak berdiri. Dari situlah Nuh mengetahui bahwa air itu sudah semakin surut. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau terang menyala, dari situlah keadaan dunia yang terlihat, keadaan dunia dengan jelas. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, nanti di akhir zaman ini, Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 22 ayat 15. Baca ayat 14 mulai. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Ya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Terus masuk ke dalam pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Terus Tetapi anjing-anjing, ya, dan tukang-tukang sihir, anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, terus orang-orang Sunda, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, iya, dan yang melakukannya, iya, tinggal di luar. Puji Tuhan. Perhatikan, di akhir zaman yang tinggal di luar antara lain anjing-anjing. Itu menuju kepada orang yang senantiasa mengulangi dosa, kenajisan, mengulangi kesalahan yang sama. Tabiat anjing ada 3. 1, menjilat borok, artinya menyukai kelemahan orang lain. Yang kedua, menjilat muntahnya kembali, artinya mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, liar, tidak tergembala. Sebab anjing disebut juga serigala hutan, itu disebut juga anjing hutan, serigala disebut juga anjing hutan. Liar, tidak tergembala. Puji Tuhan. Itu tidak masuk ke dalamnya. Strip yang kedua atau B, tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir ini orang yang itu menuju kepada orang yang menolak salib, menginginkan suatu perubahan tanpa proses. Itu sihir. Itu menolak salib, menginginkan suatu perubahan tanpa proses sengsara salib. Itu sihir. Simsalabim ala kadabra. Jadilah.
Ikut Tuhan tidak seperti itu, tidak ada sihir. Yesus datang ke dunia bukan dan menjadi manusia, bukan menjelma, tapi ada proses kelahiran. Ada proses kelahiran, menunjukkan bahwa Yesus telah mengalami sengsara salib. Sebab saat Yesus lahir, dia dibaringkan di dalam palungan, menunjukkan bahwa Yesus adalah benar-benar makanan, tubuh Yesus benar-benar makanan, dan darah Yesus benar-benar minuman. Setelah ia mempersembahkannya di atas kayu salib. Amin, seribu. Kemudian orang-orang Sunda, berarti orang-orang yang menyukai percabulan. Orang-orang Sunda, orang-orang yang menyukai percabulan, berlaku cabul, berarti seronok vulgar. Baik perkataannya, perbuatannya seronok vulgar, cabul, tidak benar. Hati-hati, ada kalanya kita ini terlihat benar perkataannya, tapi roh najis mengikuti. Itu juga disebut sundal. Perbuatannya seperti terlihat baik, tapi roh najis mengikuti. Itu juga roh sundal, itu sundal. Itu persundalan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak ada persundalan dari orang-orang Sunda. Paham seribu? Puji Tuhan. Dan Tuhan tahu, sangat tahu persis orang-orang Sunda. Siapapun yang berdiri di depan pastori, Tuhan tahu siapa orang-orang Sunda. Seperti bagus bicaranya, berdirinya bagus, tapi Tuhan tahu orang-orang Sunda. Baik saat duduk dengan firman Tuhan seperti terlihat duduk benar, tapi Tuhan tahu orang-orang Sunda. Itu di atas tadi saya sudah katakan, kalau tinggal bersama dengan Bapa, biarlah kita tinggal bersama dengan Bapa dan menikmati apa yang dimiliki oleh Bapa, menikmati kasih, supaya jangan ada persundalan. Amin. Puji Tuhan. Kemudian pembunuh itu menuju kepada orang yang tidak memiliki kasih. Setiap orang yang membenci sesama setara dengan seorang pembunuh, sesuai dengan yang tertulis di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Kemudian penyembah-penyembah berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang melebihi dari Tuhan. Berarti kalau segala perkara yang ada di atas muka bumi ini melebihi dari Tuhan, itu berhala. Misalnya kalau pekerjaan di nomor 1 kan, ibadah nomor 2 itu berhala. Studi nomor 1 dan Tuhan studi nomor 1, ibadah pelayanan nomor 2, itu berhala. Pokoknya kalau seseorang mengutamakan segala perkara yang ada di atas muka bumi ini, itu berhala. Itu penyembahan berhala. Ada lagi penyembahan berhala yang lain, kekerasan hati. Itu juga merupakan penyembahan berhala. Kekerasan hati itu digambarkan seperti tanah yang berbatu-batu. Benih yang ditaburkan hanya tumbuh sebentar. Kenapa? Karena tidak berakar. Sehingga pada saat ada penindasan, aniaya karena firman, dia murtad, dia mengundurkan diri. Murtad di sini bukan berarti beralih kepada kepercayaan lain, tidak. Mengundurkan diri, lepaskan diri dari salib. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Itu berhala. Kemudian mencintai dusta. Mencintai dusta. Mencintai dusta. Seharusnya kalau kita berada di dalam di kota besar, di dalam kota raja besar, itulah Yerusalem itulah kota Yerusalem baru.
ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak perlu bersumpah. Apapun resikonya tanggung saja. Itu yang benar. Kemudian ciri-ciri orang yang berdusta susah mengakui kesalahannya, susah melepaskan diri dari tabiat-tabiat yang tidak baik, tabiat lama. Itu ciri orang yang berdusta. Nah, ini tinggal di luar, tidak masuk dalam kerajaan surga. Kemudian kita lihat Wahyu pasal yang ke-21 ayat 8. Mulai pembacaan ayat 7. Terus, barang siapa menang, ia akan memperoleh semua ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anakku. Ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, terus orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Selain apa yang telah saya sampaikan di dalam Wahyu 22 tadi, Wahyu 22 ayat 15, di sini juga ada tambahan. Orang-orang penakut itu menunjuk kepada orang yang tidak. Orang-orang penakut itu menunjuk kepada orang-orang yang khawatir, hidupnya di dalam kekhawatiran. Khawatir masa depan, khawatir soal tidak makan, tidak minum. Kemudian orang-orang yang tidak percaya, puji Tuhan, Saudaraku, kalau kita kaitkan dengan pengajaran tabernakel, percaya itu dimulai dari pintu gerbang. Kalau kita kaitkan dengan pengajaran tabernakel, percaya itu dimulai dari pintu gerbang. Kalau seseorang percaya kepada Tuhan, mau tidak mau dia harus bertobat. Dia akan menjumpai satu alat yang disebut mesbah korban bakaran. Itu menuju kepada pertobatan. Dan setelah dia bertobat, dia akan dilanjutkan dengan pengalaman kematian dan kebangkitan, terkena kepada kolam pembasuhan, baptisan air. Baptisan air atau baptisan Kristus itu baptisan di dalam kematiannya. Kalau kita satu di dalam kematiannya, otomatis kita juga satu di dalam kebangkitannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Memang tidak mudah menjadi orang yang percaya. Banyak hal yang dipertaruhkan di situ. Banyak hal setelah percaya dia harus mengorbankan segala sesuatu sampai membawa dia masuk dalam pengalaman kematian untuk mengubur hidup yang lama. Hari ketiga Yesus bangkit, hidup dalam hidup yang baru. Amin, saudaraku. Kita beribadah dan melayani itu suasana kebangkitan, tapi jangan sampai disertakan dengan hal-hal yang tidak baik. Itu kebangkitan palsu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kemudian orang-orang keji, pembinasa keji suatu kali nanti akan masuk, pertama-tama akan masuk ke dalam rumah Tuhan untuk menghentikan korban sehari-hari, yaitu korban santapan dan korban sembelihan. Tidak akan ditemukan lagi di situ kebenaran firman Allah, dan tidak akan ditemukan lagi di situ korban sembelihan, ibadah dan pelayanan. Jadi orang yang tidak menghargai firman Allah di dalam pengajaran salib dan tidak menghargai ibadah dan pelayanan, itu adalah orang-orang keji. Orang semacam ini tidak pantas masuk dalam kerajaan surga. Dia tetap tinggal di luar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya.
Dan selanjutnya tadi sudah saya terangkan di dalam Wahyu 22 ayat 15. Namun untuk lebih rinci kita bisa temukan kembali di dalam 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Ya, baca pembacaan ayat 8 mulai. Tetapi kamu sendiri melakukan ketidakadilan, Iya. dan kamu sendiri mendatangkan kerugian, Iya. dan hal itu kamu buat terhadap saudara-saudaramu. Terus, Atau tidak tahukah kamu tahukah kamu terus bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Tadi orang-orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, dia ada di luar terus. Janganlah sesat. Sebab itu jangan sesat terus. Orang cabul, Ya, penyembah berhala, ya, orang berzina, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Puji Tuhan. Terkhusus kita fokus di sini memperhatikan, saudaraku, selain orang yang berzina, selain menyembah berhala dan orang berzina, di sini juga ada banci. Ya, banci itu berarti tidak laki-laki tapi juga tidak perempuan. Itu banci. Laki-laki tapi bersikap perempuan, itu banci. Yang benar bersikaplah, kalau laki-laki bersikaplah seperti laki-laki, kuat dan teguh hati. Jadi banci ini adalah orang yang tidak kuat dan teguh hati. Andai kata dia kuat dan teguh hati, pasti dia laki-laki tidak akan bersikap seperti perempuan, tidak akan lemah. Paham saudaraku? Kemudian orang pemburit. Pemburit sama dengan perempuan menyukai perempuan sesama jenis. Laki-laki menyukai laki-laki, itu pemburit. Homo dan lesbi itu tidak masuk surga. Amin saudaraku. Tidak boleh dihalal, tidak boleh ada undang-undang untuk memperbolehkan LGBT. Tapi di negara-negara luar sana sudah diperbolehkan LGBT. Laki-laki berpasangan dengan laki-laki, itu yang disebut homoseksual. Perempuan berpasangan dengan perempuan, itu yang disebut lesbian. Tidak masuk surga. Karena pemburit juga itu adalah sikap, itu perbuatan yang sesat. Dan kalau dia sesat, pasti hidupnya tidak adil. Tidak adil dalam dirinya, tidak adil dalam hidupnya, tidak adil di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Kemudian pencuri. Ya, pencuri itu berarti mengambil yang bukan miliknya. Antara lain 1/10 itu miliknya Tuhan, 1/10 miliknya Tuhan. Berarti orang yang mengambil, tidak mempersembahkan 1/10 adalah pencuri, tidak masuk surga. Puji Tuhan. Intinya yang mengambil yang bukan miliknya itu pencuri. Amin saudaraku. Jangan mengambil yang bukan miliknya. Itu harus ditekankan baik lahir maupun batin, supaya masuk dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Kemudian orang kikir. Kikir ini berarti pelit. Kikir berarti pelit, tidak suka berkorban. Sementara ketika kita beribadah dan melayani Tuhan, kita harus mempersembahkan korban, baik tenaga, pikiran, waktu,
harta, bahkan uang kita sekalipun harus dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kikir, tidak masuk surga. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian pemabuk itu menuju kepada orang yang hidup di dalam hawa nafsu dan keinginan daging. Orang yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Dia tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang dari roh. Perkara rohani itulah ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan yang ada di dalamnya. Kemudian orang yang hidup dalam hawa nafsu, ibadahnya juga dijalankan secara tauran, ibadah lahiriah. Mulut memuliakan Tuhan tapi hatinya jauh dari Tuhan. Sama dengan mempersembahkan tubuh jasmani tapi manusia batin tidak dipersembahkan kepada Tuhan. Kemudian pemfitnah. Orang pemfitnah, pemfitnah itu identik dengan orang yang dikuasai dengan iri dan dengki. Iri hati dan dengki. Seperti Saul, dia iri hati dan dengki kepada Daud. Dia tidak rela Saul tidak rela Tuhan mengangkat Daud menjadi raja menggantikan dirinya. Puji Tuhan. Kemudian penipu berarti yang benar menjadi salah, yang salah menjadi benar. Dia harus terapkan itu sehingga praktek penipuan itu berjalan dengan baik. Itu penipu. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, ini semua tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Sangat disayangkan kalau yang tadinya kita tinggal bersama dengan Tuhan tetapi akhirnya berada di luar. Itu sangat disayangkan. Persis seperti Elimelek. Tadinya dia tinggal di Bethlehem rumah roti, tetapi pada akhirnya dia tidak memanfaatkan kesempatan untuk memeliharakan kehidupannya. Sangat disayangkan. Sebab itu, marilah kita sekarang ini kita tinggal bersama dengan Tuhan untuk menikmati kasih-Nya. Kita memiliki kasih dan menikmatinya. Kalau tidak, yang tadinya di dalam, nanti akhirnya di luar. Maka kita patut belajar untuk melihat keberadaan daripada Naomi. Walaupun dia punya masa lalu yang kelam karena kesalahan sendiri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Sekarang kita kembali. Sekarang kita akan lihat jalan keluarnya. Rut 1 ayat 6 sampai dengan ayat 7. Baca. Kemudian berkemaslah dia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Terus ayat 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda. Terima kasih. Pendeknya, setelah Naomi mendengar, selanjutnya dia bertindak untuk mendapatkan perhatian Tuhan. Haleluya. Pendeknya, setelah Naomi mendengar, selanjutnya ia bertindak untuk mendapatkan perhatian Tuhan.
untuk mendapatkan perhatian Tuhan. Amin, saudaraku. Ayo belajar untuk dengar-dengaran. Jangan sampai firman Tuhan disampaikan, diberitakan, kita yang sudah mendengar tidak dilanjutkan untuk bertindak dan atau melakukan. Itu kesalahan yang fatal. Puji Tuhan. Tadi saya sudah terangkan di atas. Kita ada sebagaimana adanya sekarang ini, malam ini. Itu karena kita telah melewati hari-hari yang lalu. Artinya, tidak seorang pun manusia yang tidak mempunyai masa lalu. Tetapi bukan berarti kita harus larut dan di dalam kesedihan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Bukan berarti kita stuck, perjalanan rohani kita stuck oleh karena situasi, kondisi, keadaan yang ada. Tidak boleh terjebak. Apapun yang terjadi. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 1 Samuel 15 ayat 22. Satu Samuel 15 ayat 22 baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Tetapi jawab Samuel, Ya. apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, Ya. sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Ya, terus? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Puji Tuhan. Perhatikan. Sesungguhnya mendengar lebih baik daripada korban sembelihan. Kemudian memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin, saudaraku. Mendengar itu lebih baik daripada korban sembelihan. Kemudian memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Dengar-dengaran itu adalah yang utama dari segala apa yang kita perbuat. Amin, saudaraku. Dengar-dengaran itu lebih utama dari segala apa yang kita perbuat. Puji Tuhan. Hosea pasal 6 ayat 4 sampai 6. Saudaraku, kita beribadah, kita melayani, dasarnya adalah dengar-dengaran. Bukan karena kita gagah hebat, kuat dan mampu. Bukan karena kita bisa. Tapi kita melayani Tuhan. Dasarnya adalah dengar-dengaran. Itu lebih utama daripada korban sembelihan dan korban bakaran. Itu lebih utama dari segala yang kita perbuat. Walaupun menurut manusia itu baik. Maka sangatlah kurang terpuji kalau kita melakukan sesuatu yang baik menurut kita tanpa didasari dengar-dengaran. Kurang terpuji, kurang bijaksana, kurang dewasa. Saya juga sebagai seorang gembala melayani Tuhan, dasarnya dengar-dengaran. Apalagi seorang istri, walaupun lebih pandai, lebih bijaksana, walaupun menurutmu itu lebih baik, sepertinya itu baik, tapi kalau dasarnya tidak dengar-dengar, tidak baik, tidak baik. Banyak ibu-ibu orang Kristen saya lihat, mata saya melihat, melakukan sesuatu yang baik, tapi dasarnya tidak dengar-dengaran kepada suami. Akibatnya turun sampai ke anak. Mata saya yang melihat. Betul yang dia lakukan seorang istri ini. Betul, tak salah. Tapi tidak dengar-dengaran. Akibatnya saya lihat sampai kepada anak cucunya. Hati-hati.
Jangan sampai karena kesalahan seperti ini Yesus Kristus disalibkan berkali-kali. Orang yang seperti ini sama dengan menyalibkan Yesus berkali-kali. Saya akan tunjukkan ayatnya. Hosea 6. Ayat 4 sampai 6 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Efraim itu sudah di dalam. Kenapa? Dia itu anak kedua. Yang anak pertama dari Yusuf adalah Manasye. Tetapi pas penumpangan tangan langsung disilang. Anak sulung sudah ada di dalam. Terus, apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Ya. Kasih setiamu seperti kabut pagi, Ya. dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Kasih setiamu, kasih dan setia hilang. Walaupun ada di dalam, walaupun anak sulung. Terus, sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Iya. Aku telah membunuh mereka Iya. dengan perkataan mulutku. Terus, Dan bukuku keluar seperti terang. ya. Sebab aku menyukai kasih setia. Iya. Tuhan menyukai kasih dan setia. Terus, Dan bukan korban sembelihan. bukan korban sembelihan. Terus, Dan menyukai pengenalan akan Allah. iya, kasih Allah. Terus, Lebih daripada korban bakaran. kita, saudaraku, kita tinggal bersama dengan Allah untuk menikmati apa yang dimiliki oleh Bapa, untuk menikmati kasih-Nya. Tetapi kalau kita berada di dalam, ada di ladang Tuhan, berarti berada di dalam, tetapi kehilangan kasih, kehilangan setia, tidak setia, seperti Efraim dan Yehuda, Tuhan tidak suka. Pada saat Yakub, kakek nenek daripada Efraim, ayah daripada Yusuf, menumpangkan tangan kepada kedua anak Yusuf, Manasye dan Efraim, justru kedua tangannya disilang. Berkat kesulungan jatuh kepada Efraim. Juga kalau kita perhatikan, Yehuda di dalam pemeteraian itu, dalam kitab Wahyu, pada saat pemeteraian itu, nama mereka yang disebut pertama. Tetapi tidak ada artinya di ladang bekerja melayani Tuhan kalau kehilangan kasih dan setia. Yang Tuhan mau kita tinggal bersama dengan Dia, memiliki kasih dan menikmati kasih, mengenal Dia luar dalam. Kalau hanya menginginkan berkat, beribadah hanya untuk mencari pekerjaan, mengenal Dia hanya bagian luar. Yang Tuhan mau sampai ke dalaman hatinya, kasih Allah yang terbesar. Kasih Allah itulah Yesus dikorbankan di atas kayu salib. Karya Allah terbesar adalah salib di Golgota. Dari situlah kita melihat, mengenal kedalaman hati Tuhan. Amin, seribu. Puji Tuhan. Lanjut, kita perhatikan kembali Yesaya 1 ayat 11 sampai 14. Yesaya 1. Hati-hati seperti anak sulung, suka membeberkan kesalahan orang lain, tapi mengambil kesempatan untuk membeberkan kebenarannya. Hati-hati, ada di dalam. Kalau seperti itu sikapnya, nanti di luar tidak adil, sesat. Banci pemburi itu persamaannya. Puji Tuhan. Yesaya 1 ayat 11 sampai 14. Hati-hati, jangan sampai kita salibkan Tuhan berkali-kali. Yesaya 1 ayat 11 sampai 14. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Iya. Terus
Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Iya. Firman Tuhan. Iya. Aku sudah jemu. Aku sudah jemu Akan korban-korban bakaran berupa domba jantan. karena kejahatanmu, kenajisanmu, tetapi engkau melayani Tuhan. Terus. Dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Terus. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Tidak. Korban bakaran, korban sembelihan tidak. Terus. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, Iya. siapakah yang menuntun? Yang menuntut itu daripadamu terus bahwa Kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. 13. Janganlah lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh. Sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Ya. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, Ya. aku tidak tahan melihatnya. Tidak tahan. Hati Tuhan pilu. Melayani dengan kejahatan, melayani dengan kenajisan. Hati Tuhan pilu. Terus. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Iya. Perayaan-perayaan bulan barumu dan pertemuan-pertemuanmu yang tetap, aku benci melihatnya. Terus. Semuanya itu menjadi beban bagiku. Iya. Aku telah payah menanggungnya. Aku telah payah menanggungnya di atas kayu salib. Saudaraku, berada di ladang, bekerja dan melayani Tuhan. Dengan kata lain, tinggal bersama dengan Allah, tetapi tidak menikmati apa yang dimiliki oleh Bapa, tidak menikmati kasih, sama dengan menyalibkan Yesus berkali-kali. Amin, saudaraku. Sama dengan menyalibkan Yesus berkali-kali. Ayo, si Markus, mau kau lepaskan dirimu dari kenajisanmu? Beribadah, melayani, disertai kejahatan, kenajisan, sama dengan menyalibkan Yesus berkali-kali. Sebab itu Tuhan berkata dengan tegas di sini, kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya. Karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Yesus disalibkan berkali-kali. Hati Tuhan pilu. Melayani dengan suasana kebangkitan palsu, hati Tuhan pilu. Sebab itu tidak boleh ada kepalsuan dengan firman. Mencatat tidak boleh ada kepalsuan. Kalau kita berada bersama dengan Bapa, biarlah kita menikmati kasih-Nya. Jangan seperti anak sulung, tinggal bersama dengan Bapa, tetapi tidak memiliki kasih Allah, tidak menikmati kasih Allah. Ada di ladang, melayani Tuhan, sudah di dalam, tapi tidak tinggal dalam kasih. Itulah elemen. Tidak memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan pemeliharaan hidup. Tapi tidak dengan Naomi. Dia dengar-dengar. Setelah melewati begitu tahun demi tahun pengalaman yang pahit, 10 tahun kurang lebih dia mengalami pengalaman pahit di Moab. Dia belajar dari pengalaman itu semua. Dia belajar untuk dengar-dengaran. Itu mulai sekarang yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dasarnya adalah dengar-dengarannya apa berita. Jangan pernah ada orang di antara kita yang melayani karena merasa bisa, karena merasa mampu, tapi tidak lagi dengar-dengaran. Kita ini tubuh Kristus. Kita harus lebih baik mendengar. Seorang istri juga lebih baik mendengar. Kalau tidak, sama dengan menyalibkan Yesus berkali-kali. Apa buktinya? Turun sampai kepada anak. Hati Tuhan pilu. Dia seorang diri menanggungnya. Tidak tahan melihat perayaan seperti itu. Amin, saudaraku.
Ayo, kalau itu saya, kalau itu engkau. Ayo, malam ini perhatikan firman Tuhan. Lepaskan roh Elimelek dalam diri ini. Kalau memang tinggal bersama dengan Bapa, nikmati kasihnya. Jangan sampai sudah ada di dalam tadinya, tapi akhirnya tinggal di luar. Sesat hidupnya tidak adil. Mendua itu sesat, tidak adil itu. Paham saudaraku? Puji Tuhan. Barulah kita sadar sikap kita selama ini seringkali menyalibkan Yesus berkali-kali. Tapi kita merasa selalu lebih baik karena apa yang kita kerjakan itu sudah banyak. Sehingga tidak perlu lagi dengar suami, tidak perlu dengar Tuhan, tidak perlu dengar kepada gembala. Tapi tidak tahu kita sedang menyalibkan Yesus berkali-kali. Tidak, Tuhan tidak tahan melihat perayaan seperti ini. Betul, Tuhan tidak tahan. Karena jadi pelajaran. Jalan keluar ini menjadi pelajaran yang indah bagi kita. Dengar-dengaran itu jauh lebih baik dari segala apa yang kita kerjakan. Walaupun itu baik menurut pemikiran manusia. Puji Tuhan. Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Mazmur 51 ayat 18 sampai 19. Baca. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Ya. Sekiranya kupersembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Iya, yang Tuhan mau perhatikan baik-baik. Terus korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Iya. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mau menghinakan diri. Ketika menghinakan diri, yang dirasakan adalah jiwa hancur, kemudian hati patah dan remuk. Itu yang Tuhan mau. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Matius 11 ayat 13. Sungguh-sungguh perhatikanlah firman ini. Jadilah seperti pohon zaitun tumbuh, jangan seperti gagah terus dan cinggung kelihatan terus. Saya menghinakan diri, berarti jiwa hancur, hati patah dan remuk. Firman ini untuk kita. Jangan diputar balik, karena tidak terima dengan situasi kondisi keadaan, terjebak dengan situasi kondisi keadaan, larut dalam kesedihan. Kita hantam orang lain yang di sekitar. Puji Tuhan. Kita perhatikan Mazmur Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13 saja, silakan. Boleh baca 12 mulai. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Iya, 13. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Iya. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, dan bukan persembahan. Iya. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Puji Tuhan. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Maka di sini ada suatu komando perintah yang harus kita perhatikan, yaitu pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Titik 2, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan.
Maka yang harus kita perhatikan di sini, pergilah dan pelajarilah. Ayo, jangan bertahan di tempat. Layani Tuhan dan praktekkanlah belas kasih. Pergilah berarti jangan bertahan, jangan terjebak, jangan larut dalam kesedihan, jangan jengkel, jangan terjebak oleh jengkel. Pergilah, kemudian pelajarilah, praktekkanlah. Belas kasih. Tuhan beri kesempatan seluas-luasnya bagi kita untuk dua hal ini. Walaupun tinggal waktu yang tinggal waktu yang tinggal sedikit. Waktu yang tersisa tinggal sedikit. Tapi Tuhan masih beri kesempatan untuk dua hal ini. Pergilah, pelajarilah. Kesempatan tidak datang dua kali. Orang yang melayani Tuhan, kesempatanmu untuk pergilah dan pelajarilah. Kalau engkau lepaskan pelayananmu, sampai kapanpun engkau tidak akan pernah bisa berubah. Engkau tetap di situ dan tidak akan pergi. Engkau tidak ada kesempatan untuk mempelajari semua itu. Sementara ibadah dan pelayanan ini kesempatan emas untuk pergi dan mempelajarinya. Jangan bertahan, pergilah. Pelajarilah, praktekkanlah belas kasih. Kalau tinggal bersama dengan Bapa, nikmati kasihnya. Kesempatan bagi kita. Elimelek, dia menyanyiakan kesempatan. Tapi Naomi, dia dengar-dengaran. Ayo, perhatikan dua pelajaran ini. Dua komando. Pergilah, pelajarilah. Ambil seribu. Puji Tuhan. Matius 12 ayat 7. Baca ayat 6 pemulai. Aku berkata kepadamu, Iya. di sini ada yang melebihi bait Allah. Iya. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, Terus yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. kalau tadi kita memperhatikan perintah pergi dan mempelajari, maka kita tidak akan pernah mengungkit-ungkit kesalahan orang lain dan tidak akan pernah mengulangi kesalahan. Amin. Puji Tuhan. Tidak menghukum orang lain, tidak mengungkit-ungkit kesalahan orang lain. Itu mengungkit kesalahan orang lain itu sama dengan menghukum orang lain. Dan orang yang suka menghukum orang lain tidak ada belas kasih dalam hidupnya. Sekalipun dia ada di ladang, sekalipun dia bekerja melayani Tuhan, sekalipun terlihat ada di dalam, tapi pada akhirnya dia akan di luar. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan, jangan pernah merasa nyaman ya. Jangan pernah menggunakan kebenaran, tolak ukur kebenaran kesucian menurut kebenaran sendiri. Hati-hati. Yaitu pergilah, pelajarilah. Supaya jangan pernah kita menghukum orang lain dengan cara mengungkit-ungkit kesalahannya. Puji Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 17. Baca. Pengkhotbah 4 ayat 17. Baca. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan di rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Amin, saudaraku. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah.
menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Puji Tuhan, kalau kita diberi kesempatan berada di tengah-tengah ibadah dan pelayanan, berarti diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, membawa korban dan mempersembahkan kepada Tuhan. Ayo, belajarlah, berilah diri dikuasai oleh roh dengar-dengaran. Itu lebih baik daripada melakukan sesuatu yang terlihat baik, melakukan banyak hal tapi tidak dengar-dengar. Seperti seorang istri yang selalu menyalibkan Yesus berkali-kali. Tahan saudaraku, puji Tuhan. Ayo pelajaran indah malam ini. Pergilah, pelajarilah, praktekkanlah sekarang. Malam ini waktunya. Pergilah, jangan bertahan dalam kebodohan. Pelajarilah, praktekkanlah. Tuhan sudah singkap ungkapkan semuanya dengan baik. Jangan ditunda-tunda. Malam ini waktunya. Yang sudah melayani bertahan. Supaya itu kesempatan untuk mempelajari, mempraktekkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.